Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Iqbal Balia, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasmiyani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Sebelumnya, saya Nabila Munawusna dengan NIM 0603 1182126 007 kelas Indralaya, program studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2021. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh pola asuh orang tua dan pergaulan terhadap hasil belajar siswa pada lingkungan SMA Negeri 8 Palembang tahun 2022. Di dalam penelitian ini terdapat 3 bab. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja kita pada bab pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Yang melatar belakangi peneliti dalam menulis penelitian ini yaitu karena adanya kasus kenakalan di remaja yang mengakibatkan pada perubahan tingkah laku yang terjadi, memberikan dampak terhadap hasil belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang dari remaja itu sendiri yang disebabkan oleh 2 faktor penting. Yang pertama, faktor keluarga atau dari pola asuh orang tua, dan yang kedua dari faktor lingkungan atau dari pergaulan seorang anak tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul pengaruh pola asuh orang tua dan pergaulan terhadap hasil belajar pada lingkungan SMA Negeri 8 Palembang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan penelitian ini ialah bagaimana pola asuh orang tua dan pergaulan dapat mempengaruhi hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa di dalam lingkungan SMA Negeri 8 Palembang. Terdapat juga tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui seperti apa pengaruh pola asuh orang tua dan pergaulan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi lingkungan SMA Negeri 8 Palembang, dan memahami bagaimana hubungan antara pola asuh orang tua, pergaulan, serta lingkungan terhadap hasil belajar siswa. Adapun manfaat dari penelitian, ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan terkait penelitian yang sudah ada atau dijadikan sebagai referensi. Secara praktis, dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi orang tua, lembaga pendidikan, guru, dan peneliti selanjutnya. Bagi orang tua, dapat mengetahui bagaimana pola asuh dan pergaulan yang tepat untuk anaknya. Bagi lembaga pendidikan, dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagi guru, menambah wawasan tentang pengaruh pola asuh orang tua dan pergaulan terhadap hasil belajar siswa agar dapat memperlancar proses pembelajaran sesuai yang dibutuhkan oleh siswa. Dan bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah wawasan terkait objek penelitian yang akan diteliti dan sebagai pengembangan literatur untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pada bab kedua terdapat tinjauan pustaka atau kajian teori. Pada bab ini terdapat 3 pokok bahasan. Deskripsi teori pada hal ini memberikan sejumlah teori dalam suatu pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Konstruksi studi literatur dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. A. Pola asuh orang tua. Terdapat pengertian, jenis-jenis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. B. Lingkungan. Terdapat pengertian dan pengaruh lingkungan. C. Pergaulan. Terdapat pengertian, pentingnya pergaulan dalam pendidikan, dan indikator pergaulan lingkungan. Dan yang ke D. Hasil belajar. Terdapat konsep dari hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kemudian yang kedua, kerangka pemikiran. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pemikiran sederhana berurutan atau paradigma penelitian sederhana berurutan, yang dimana terdapat 3 variabel tetapi masih dalam bentuk yang sederhana.
Urutannya X1, X2, X3, dan Y terdapat pada posisi yang sejajar, yang dimana X1 itu merupakan pola asuh orang tua, X2 itu lingkungan, X3 pergaulan, dan Y itu hasil dari belajar. Dan yang ketiga, hipotesis. Pada penelitian ini, hipotesis digunakan ada dua macam. Yang pertama, hipotesis alternatif, dan yang kedua, hipotesis nol. Pada hipotesis alternatif, tidak adanya pengaruh pola asuh orang tua dan pergaulan terhadap hasil belajar pada lingkungan SMA Negeri 8 Palembang tahun 2022. Kemudian yang kedua, hipotesis nol. Pada hipotesis ini menduga bahwa adanya pengaruh pola asuh orang tua dan pergaulan terhadap hasil belajar siswa pada lingkungan SMA Negeri 8 Palembang tahun 2022. Oke, bab yang ketiga atau metode penelitian. Di dalam bab ini membahas terkait jenis penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, kemudian teknik pengumpulan data, dan terakhir teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yang dimana menjelaskan atau menggambarkan data-data yang terdapat di lapangan secara angka-angka. Adapun variabel penelitian, di dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen atau terikat. Nah, variabel independen pada hal ini, X1 merupakan pola asuh orang tua, X2 lingkungan, X3 pergaulan, dan variabel Y-nya atau variabel terikat itu terdapat hasil belajar. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Pada populasi diambil seluruh siswa SMA Negeri 8 Palembang sesuai dengan judul, sebanyak 1.230 siswa dan siswi. Untuk sampel diambil dengan menggunakan rumus Lopin, yang dimana untuk mencari sampel tersebut sama dengan populasi dibagi 1 ditambah populasi dikalikan dengan batas toleransi kesalahan. Dari rumus tersebut akan didapatkan sampel sebanyak 301,84. Kemudian dibulatkan menjadi 302 sehingga sampel yang didapat sebanyak 302 siswa-siswi. Pada penelitian ini mengambil teknik sampling yaitu stratified random sampling, yang dimana mengelompokkan data-data dalam populasi menjadi strata atau bertingkat dengan tujuan agar sampel tersebut merata ke seluruh tingkatan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup dengan tujuan untuk memudahkan responden menjawab pertanyaan, dan kuesioner ini juga menggunakan skala Likert. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data terdapat 3, yaitu statistik deskriptif, yang kedua uji prasyarat analisis, dan yang ketiga pengujian hipotesis. Di dalam statistik deskriptif ini menentukan rata-rata dari data tersebut, kemudian mencari median, mean dari data tersebut, dan modus. Yang kedua itu uji prasyarat analisis. Di dalam uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolineritas. Pengujian hipotesis menggunakan metode uji hipotesis ada tipe korelasi berganda, yang dimana melihat hubungan dari 3 variabel atau lebih, yang dimana variabel ini merupakan variabel independen dan variabel dependen. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.